If you can reach the Saturn, why should you stop at Mars? Jika kamu bisa menuju Saturnus, kenapa harus berhenti di planet Mars? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Peggy dalam pembelajaran, bimbingan, dan konseling. Ustazah sangat bahagia sekali bisa jumpa lagi dengan Antuna lewat pembelajaran jarak jauh BK pada hari ini. Ya, walaupun PJJ jarak jauh, tapi insya Allah hati kita tetap dekat. Amin. Ustazah doakan semoga Antuna selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah juga selalu memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang sebuah materi yang insya Allah sangat mengasihkan. Judul materi kita hari ini adalah konsep diri. Nah, apa itu konsep diri? Kita akan bahas konsep diri menurut ilmu psikologi. Jadi bagi Antuna yang ingin belajar psikologi, insya Allah kita akan telusuri sedikit demi sedikit ilmu terapan ini. Oke, baiklah sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh pada hari ini, kita baca dahulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu meridhoi langkah kita dalam belajar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akan masuk pada materi konsep diri. Nah, bagi Antuna yang belum tahu apa itu konsep diri menurut ahli psikologi yaitu gambaran, pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya. Jadi, konsep diri itu adalah penghargaan diri, nilai diri, atau penerimaan diri. Konsep diri ini meliputi semua keyakinan dan penilaian tentang diri kita sendiri. Hal ini akan menentukan siapa kita dalam kenyataan, tetapi juga menentukan siapa kita menurut pikiran kita sendiri. Apa yang dapat kita lakukan menurut pikiran kita sendiri, dan menjadi apa kita menurut kita sendiri. Jadi intinya konsep diri itu adalah gambaran, pandangan, keyakinan kita, dan pemberian penghargaan oleh diri kita sendiri tentang siapa kita. Oke? Semoga Antuna dapat memahaminya ya. Kita yang menentukan siapa kita melalui pikiran dan gambaran serta pandangan kita terhadap diri kita. Sehubungan dengan konsep diri, kita bisa melihat dari 4 sudut pandang, yaitu yang pertama, konsep diri positif dan negatif. Ini merupakan cara pandang kita membedakan apakah kita memandang diri sendiri baik atau buruk. Yang kedua, konsep diri fisik dan konsep diri sosial. Sudut pandang yang membedakan pandangan diri kita sendiri atas pribadi kita dan masyarakat atas pribadi kita. Jadi yang fisik dan sosial ini kita memandang diri kita sendiri, dan yang kedua orang lain memandang kita. Yang ketiga, konsep diri emosional dan konsep diri akademis. Sudut pandang ini membahas atau membedakan pandangan diri sendiri yang dipengaruhi oleh perasaan atau faktor psikologis dan secara ilmiah bisa dibuktikan. Dan yang terakhir, yang keempat, konsep diri real dan konsep diri ideal. Sudut pandang ini membedakan diri kita yang nyata sebenarnya dan yang kita cita-citakan. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri? Ingat ya, konsep diri itu bukan dibawa sejak lahir, bukan merupakan bawaan lahir, melainkan hasil belajar. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, antara lain, yang pertama, pola asuh orang tua. Jadi bagaimana orang tua kita mengasuh kita atau cara orang tua mengasuh kita itu mempengaruhi bagaimana cara kita memandang diri kita. Yang kedua,
kegagalan yang terus-menerus yang membuat seseorang merasa tidak berguna. Misalkan, dia mencoba sesuatu lalu gagal. Dia mencoba hal lainnya gagal. Jadi kegagalan yang terus-menerus yang membuat seseorang itu merasa tidak berguna. Yang ketiga, depresi. Orang yang sedang depresi, dia akan mempunyai pikiran yang cenderung negatif. Lalu berikutnya, kritik internal. Apa itu kritik internal? Sebagai rambu-rambu dalam bertindak dan berperilaku. Jadi kalau kita mengkritik, aduh, jangan gitu dong, kamu kok gini, kamu salah. Nah, itu masuk pada kritik internal. Selanjutnya, mengubah konsep diri. Seringkali kita sendiri yang menyebabkan persoalan bertambah rumit dengan berpikir yang tidak-tidak terhadap suatu keadaan atau terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya, bersikap objektif dalam mengenali diri sendiri. Poin berikutnya, hargailah diri sendiri. Tidak ada orang yang lebih menghargai kita selain diri kita sendiri. Selanjutnya, jangan pernah memusuhi diri sendiri. Serta berpikirlah positif dan rasional. Nah, pengaruh konsep diri terhadap cara berkomunikasi juga ada. Konsep diri ini mempengaruhi segenap tingkah laku seseorang dan cara-cara seseorang menyesuaikan diri dengan situasi hidupnya. Ada 5 pengaruh konsep diri terhadap komunikasi dalam hidup. Yang pertama, seseorang cenderung bertingkah laku sesuai dengan yang dilihat dan dikatakan atau diharapkan orang lain. Yang kedua, sesuatu yang diharapkan dan diyakini tentang diri akan cenderung menjadi kenyataan. Yang ketiga, seseorang melalui konsep diri akan menyaring apa-apa untuk ia lihat, ia dengar, dan memberikan penilaian serta memahami segala sesuatu yang berada di dalam atau di luar dirinya. Jadi intinya, konsep diri ini mempengaruhi apa yang dilihat, apa yang akan didengar, apa yang akan dia beri penilaian terhadap dirinya, baik itu yang berasal dari keyakinannya maupun dari orang lain. Yang keempat, seseorang yang berkonsep diri positif cenderung membuka diri secara wajar pada orang lain, sedangkan yang berkonsep diri negatif biasanya akan cenderung tertutup. Dan yang terakhir, yang kelima, seseorang yang berkonsep diri positif itu cenderung merasa senang akan dirinya dan merasa yakin bahwa ia mampu menghadapi berbagai situasi. Semoga Antuna bisa memiliki konsep diri yang positif dan ingat, apa yang kita pikirkan tentang diri kita akan menjadi konsep diri. Maka dari itu, pikirkanlah sesuatu yang baik-baik agar tertanam konsep diri positif di dalam diri kita. Barakallahu fikunna, jangan lupa dicatat ya materi hari ini sebagai pengganti bintang 1. Bagi yang tidak paham materinya, boleh tanya, bisa via Japri, atau hubungi Ustazah lewat WhatsApp, atau bertanya langsung di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.